Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini jam 15:20 saya berada di sebuah pantai berpasir putih namanya Pantai Pasir Tiku di daerah Tanjung Mutiara, Agam, Sumatera Barat. Pantai ini terhampar putih pasirnya, itu sekitar 1 kilometeran. Dan berada di bibir Samudra Hindia. Lalu di belakang sana ada 2 pulau kecil. Yang pertama Pulau Tengah dan yang kedua Pulau Ujung. Saya tidak bermaksud menjelaskan bagaimana indahnya panorama di Pantai Pasir Tiku ini. Kalau berminat tentu saja harus datang ke Sumatera Barat. Saudara-saudara penikmat pembelajar hukum tata negara, pada kesempatan pertama ini izinkan saya menyampaikan di pertemuan perdana 5 hal subtopik yang ingin saya diskusikan. Yang pertama soal istilah hukum tata negara. Kemudian yang kedua soal tempat atau lokus hukum tata negara dalam kerangka ilmu hukum. Yang ketiga tentang definisi hukum tata negara. Yang keempat unsur-unsur dan ruang lingkup hukum tata negara atau yang saya sebut dengan fokus dari hukum tata negara. Dan yang kelima hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang objeknya negara atau ilmu kenegaraan lainnya. Oke, kita diskusikan soal yang pertama, istilah hukum tata negara. Istilah hukum tata negara merupakan alih bahasa dari bahasa asing. Alih bahasa dari bahasa asing bisa dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah staatsrecht. Dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law atau state law, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan droit constitutionnel. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut juga staatsrecht, atau pakar lain menyebut dalam bahasa Jerman dengan istilah Verfassungsrecht. Saya ingin teman-teman menyimak bagaimana menulis masing-masing istilah-istilah asing itu. Nah, karena hukum tata negara alih bahasa dari staatsrecht, maka RG Karta Saputra juga menerjemahkan staatsrecht ini tidak hukum tata negara tetapi hukum negara. RG Karta Saputra dalam bukunya yang berjudul Sistematika Hukum Tata Negara, beliau mengalih bahasakan itu. Sahabat membelajar, berbagai macam istilah asing dari hukum tata negara menggambarkan bahwa ilmu hukum tata negara juga menjadi kajian di banyak negara. Tidak hanya tentu saja di Indonesia, tetapi ilmu hukum tata negara yang akan kita pelajari baik secara teori maupun praktek adalah ilmu hukum tata negara Indonesia. Bagian yang pertama sudah kita lewati. Subtopik yang berikutnya adalah mengenai tempat atau lokus hukum tata negara. Berada di mana hukum tata negara ini? Nah, dari sisi ilmu hukum, hukum itu dibagi menjadi 2 besar. Yang pertama penggolongannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum publik, dan yang kedua hukum privat. Hukum publik mengatur apa? Hukum publik mengatur hubungan hukum antara orang dengan negara, antara negara dengan negara, antara negara dengan pejabat-pejabatnya. Saya bisa jelaskan misalnya, ketika hukum publik mengatur hubungan antara orang negara dan negara, misalnya dalam konteks hukum pidana. Ketika seseorang warga negara melakukan perbuatan yang melanggar norma kepidanaan, maka kemudian negara hadir melalui sistem peradilan pidana. Itulah masuk ke hukum publik. Ketika berbicara tentang negara dengan jabatan-jabatannya, maka hukum tata negara juga masuk ke dalam hukum publik, termasuk hukum administrasi negara. Dan hukum publik juga mengatur mengenai hubungan antar negara dengan negara yang dimaksud dengan hukum internasional publik tentu saja. Nah, di bagian yang kedua ada hukum privat.
Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang. Tentu hukum tata negara kajian kita pada kesempatan ini tidak termasuk ke dalam hukum privat, tetapi dia masuk ke golongan hukum publik. Jadi hukum tata negara adalah bagian dari hukum publik, dan hukum publik adalah salah satu penggolongan dari ilmu hukum. Kalau kita ditanya di mana lokus atau tempat hukum tata negara dalam kerangka ilmu, merupakan bagian dari hukum publik. Nah, sekarang kita sampai ke pokok bahasan atau sub bahasan yang ketiga. Bagaimana dengan definisi hukum tata negara? Menyebutkan definisi, tentu saja kita kembali ingat pandangan Immanuel Kant yang hampir 3 abad lamanya yang lalu, yang mengatakan bahwa tidak ada satu kesepahaman para ahli hukum mengenai satu definisi hukum yang sama. Atau beliau menyebutkan notation de juridiction ini definition juridiction degree upon res. Jadi tak ada satupun kesepakatan ahli hukum mengenai apa definisi hukum. Demikian juga mengenai definisi dari hukum tata negara. Usep Ranawijaya mengatakan di kalangan sarjana hukum Belanda, pengertian hukum tata negara rata-rata itu dibedakan antara hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti yang sempit. Kemudian hukum tata negara dalam arti luas itu juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu HTN, dan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Nah, para penikmat pembelajar hukum tata negara, definisi hukum tata negara di samping disampaikan oleh Usep Ranawijaya, juga disampaikan oleh banyak ahli lainnya. Saya sendiri memberikan pengertian definisi dari hukum tata negara secara teknis dengan menyebutkan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hubungan antar saya ulangi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antara negara dengan warga masyarakat. Saya membagi klasifikasi menjadi 3 dari definisi, atau ada 3 unsur dari definisi hukum tata negara. Yang pertama, hukum tata negara adalah sekumpulan hukum yang mengatur mengenai lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warganya. Itu yang menjadi catatan penting. Mudah-mudahan para pembelajar hukum tata negara bisa memahami pengertian hukum tata negara yang saya pikir sangat operasional dari saya. Nah, kemudian kita masuk ke sub tema atau subtopik yang keempat, yaitu ketika kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Ini banyak dikaji oleh para penulis yang mengatakan bahwa hukum tata negara dalam arti sempit itu dia mempunyai hubungan dengan bidang-bidang atau materi-materi kuliah yang objeknya negara. Misalnya bagaimana hubungan antara tata negara dengan ilmu negara, kemudian hubungan HTN dengan ilmu politik, hubungan HTN dengan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi, dan hubungan hukum tata negara dengan sejarah secara umum. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara, sebagaimana yang kita paham, dalam bahasa Jerman disebut dengan Staatslehre, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsleer, kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan General Theory of State. Sahabat pembelajar, bagaimana kita mengkaitkan hubungan antara hukum tata negara di satu sisi dengan ilmu negara di sisi lain? Ilmu negara, objeknya negara, tetapi negara dalam arti umum, negara dalam arti genus, negara dalam arti abstrak. Ilmu negara mempelajari mengenai asal-usul timbulnya negara, perkembangan negara, unsur-unsur negara secara umum, sedangkan hukum tata negara mengkaji negara yang objeknya khusus, yaitu misalnya negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia dia
ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan mengenai hukum tata negara di Indonesia. Bagaimana kemudian hubungannya? Tentu saja ilmu negara menjadi dasar bagi pembelajaran ilmu hukum tata negara lebih lanjut. Negara dalam konteks ilmu negara kan bersifat umum, sementara negara dalam arti HTN, dalam pengertian HTN itu negara dalam arti khusus. Karenanya ilmu negara diajarkan di semester-semester awal yang kemudian menjadi dasar pemahaman bagi para pembelajar hukum tata negara pada saat mengkaji hukum tata negara lebih lanjut. Lalu bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik? Nah, ada pandangan yang menyebutkan bahwa hukum tata negara itu seperti kerangka dalam tubuh manusia. Dia seperti struktur organisasi begitu. Dia bersifat cenderung kaku, struktur negaranya, dan ilmu politik dia merupakan otot yang membalut dari tulang itu. Kerangka itu harus dibalut oleh tulang supaya dia bisa bergerak dan kemudian dia menjadi manusia sebagai sebuah tubuh yang normal, yang dinamis. Jadi hukum tata negara itu memberikan kerangkanya dalam struktur ketatanegaraan, sementara ilmu politik dia menjadi dinamis, membuat struktur ketatanegaraan itu lebih dinamis. Karenanya ketika menyebutkan struktur ketatanegaraan itu cenderung statis, tetapi ketika menyebutkan sistem politik dia menjadi dinamis. Kalau guru saya, Profesor Rusadi Kanta Prawira, menyebutkan bahwa kalau kita melihat dari sisi hukum tata negara masa lalu, optiknya itu kecenderungan seperti kita memotret. Tetapi ketika sistem politik, dia seperti kita membuat video yang bisa bergerak seperti ini. Beda antara foto dengan video. Itulah HTN dengan politik. Tentu para pengajar hukum tata negara dewasa ini tidak mau disebut bahwa hukum tata negara ini statis. Tetapi secara teori, hukum tata negara memang dipandang oleh banyak pemikir sebagai ilmu hukum yang cenderung statis dibandingkan dengan politik. Nah, lalu bagaimana sifat ketatanegaraan itu menjadi dinamis? Itulah ketika dikaitkan antara hukum tata negara dalam arti sempit dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara oleh banyak penulis disebut dengan sifat statis dari HTN sempit itu menjadi dinamis ketika fungsi-fungsi jabatan itu dijalankan oleh pejabat negara. Itulah kemudian objeknya dari hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara adalah hukum tata negara dalam arti bergerak. Ya. Sementara hukum tata negara dia bicara strukturnya, bicara soal fungsi-fungsi dan bagaimana fungsi itu dijalankan. Itulah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Saya pikir 4 sub dari pembahasan kita sudah sampai, dan sub pembahasan terakhir kita ingin mendiskusikan kalau begitu apa fokus dari kajian hukum tata negara, apa unsur-unsur yang dipelajari oleh hukum tata negara.